Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu juga buat kalian semua yang lagi mendengarkan video ini. Buat Bapak Inang, buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu, terima kasih udah mendampingi anak-anak sekolah minggu untuk beribadah di rumah. Nah, sama kayak minggu lalu ya, untuk firman Tuhan pada hari ini sampaikan oleh kakak juga sendiri, berhubung dengan guru-guru yang lain ada kesibukan tersendiri. Nah, jadi untuk kali ini kakak juga yang bakalan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Adik-adik di rumah hanya mengikuti dalam hati aja ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang betul dalam kerjaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, berkat-Mu sungguh luar biasa Tuhan, sehingga Kau masih berikan kami kesehatan ya Bapak. Tuhan, kami masih beribadah di rumah Tuhan, kiranya untuk minggu-minggu berikutnya Bapak Kau bisa pulihkan negeri ini Tuhan Yesus, agar kami dapat memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu rumah-Mu ya Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, nah untuk firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yohanes. Nah, terambil dari kitab Yohanes. Yohanes itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Ya benar. Jadi Yohanes itu adalah kitab yang dari perjanjian baru. Jadi kalau kamu cari Yohanesnya di perjanjian lama itu nggak dapet ya. Jadi kamu harus ambil dari perjanjian baru, buka kitab Yohanesnya. Oke. Walaupun di rumah kita tetap pakai Alkitab ya. Kita harus tetap pakai Alkitab buka di rumah. Jadi nggak akan mungkin ada alasan ketinggalan kayak biasanya hari Minggu ya. Ada yang bawa, ada yang enggak. Jadi kita buka Alkitabnya, kita buka kitab Yohanes ya. Jadi kakak di sini mau bacain firman Tuhan pada hari ini, terambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16 ya. Udah dibuka semua? Yohanes 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Oke. Jadi firman Tuhan bakalan kakak baca, kalian ikutin aja ya dalam hati. Jadi kakak bacakan Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Garis besarnya, judul besarnya adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Saya bacakan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Nah, firman Tuhan ini menceritakan tentang rakyat Yerusalem yang bakalan kedatangan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah sosok yang diimpikan mereka. Tuhan Yesus adalah sosok orang yang siapa sih, penasaran mereka si Yerusalem ini. Jadi sebelum kakak fokus ke cerita tentang firman Tuhan ini, kakak mau buka pikiran adik-adik semua. Coba nih, kakak mau tanya, ketika kalian punya fans atau ketika kalian punya idola, ketika kalian punya idola, siapapun idola kalian, mau itu presiden atau guru sendiri, atau misalnya idola kalian itu adalah artis K-pop misalnya, Blackpink,
Nah, jadi ketika kalian mendengar nih idola kalian ini bakalan datang, apa yang kalian rasakan? Pasti yang kalian rasakan itu banyak nih. Ada yang heboh, ada yang seneng banget, ada yang antusias yang minta ampun. Kalau dia fans sama Blackpink, datang nih ke sekolahnya, misalnya Blackpink bakalan datang ke sekolah pensi kita akan ngadain pensi, bintang tamunya itu siapa? Blackpink. Jadi saking antusiasnya kalian adik-adik semua, pasti kalian bakalan ngasih sambutan yang mewah, ngasih sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kalau artis ini datang, biar diingatnya nih kita pakai ini aja. Nah, bisa jadi kalian tuh pakai atribut yang bener-bener atribut yang melambangkan mereka, baju-baju mereka, atau bahkan contoh nih bawain oleh-oleh buat mereka. Makanan khasnya Medan tuh seperti apa, pasti kayak gitu. Nah, jadi ketika idola kita datang, ketika hal yang idola kita tuh datang, pasti kita bakalan antusias, pasti kita buat penyambutan yang baik, buat penyambutan yang berkesan buat dia. Nah, firman Tuhan ini, orang Yerusalem pada saat itu seperti itu. Orang Yerusalem ketika mendengar si Yesus mau datang ke Yerusalem, mereka langsung heboh, mereka langsung antusias, mereka langsung mimpi mereka itu terkabul. Yesus itu yang pengen mereka lihat, Yesus itu pengen mereka tatap gitu. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa sih Yesus itu diidolakan oleh orang-orang Yerusalem, masyarakat Yerusalem? Nah, kenapa ya, ada yang tahu nggak kenapa orang Yerusalem itu pengen ngeliat Tuhan Yesus, heboh karena Tuhan Yesus mau datang? Iya, jadi karena Tuhan Yesus baik, pengen dilihat ya. Atau dalam hati adik-adik semua pengen tahu, pengen lihat mujizatnya langsung. Nah, semua jawaban adik-adik semua benar, dan yang dalam hati, yang dalam pikiran itu benar. Jadi ketika sebelum Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, ternyata Tuhan Yesus itu sudah melakukan mujizat-mujizatnya di daerah-daerah lain, di negara lain. Nah, satu contoh adalah sebelum Tuhan Yesus itu ke Yerusalem, dia itu udah melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Mujizatnya adalah menghidupkan kembali orang yang mati. Itu tadi yang namanya si Lazarus. Nah, jadi Yesus membangkitkan si Lazarus itu terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya, jadi itu kitab yang menyinggung tentang si Lazarus itu tadi. Nah, jadi ketika mujizat itu terjadi, terdengarlah sampai ke Yerusalem. Nah, orang Yerusalem langsung berpikir, aku tuh pengen lihat mujizatnya dia di depan mata kepalaku. Dia itulah yang kami tunggu-tunggu. Heboh semua karena si Tuhan Yesus itu mau datang. Nah, jadi untuk menyambut Tuhan Yesus itu datang ke Yerusalem, mereka membuat sambutan yang mewah. Sambutannya seperti apa? Nah, di sini Tuhan Yesus pengen anak-anak tahu gimana sih orang Yerusalem menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Di situ sudah di kitab tadi udah kita baca, udah tertera bagaimana cara orang Yerusalem menyambut Tuhan Yesus. Terambil dari ayat yang ke-13. Itu terkutip dari ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13 itu berbunyi, mereka mengambil daun-daun salem. Pertama, mereka pakai daun salem. Yang kedua, sambil mereka ambil megang daun salem itu, mereka bersorak-sorai. Orang-orang Yerusalem bersorak-sorai. Mereka ucapkan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah, kenapa sih Kak? Kok daun salem?
kok daun palem sih kak, kenapa nggak daun daun pisang atau daun keladi, ya kan? Ternyata daun palem itu eh, melambangkan kehormatan kepada sosok seseorang yang diidolakan, yang dipuja pada saat itu. Nah, makanya daun-daun palem lah yang diambil mereka untuk menyambut Tuhan Yesus sambil mereka meneriakkan Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Jadi itulah cara orang-orang Yerusalem untuk menyambut Tuhan Yesus datang ke daerahnya. Nah, jadi dengan antusiasnya rakyat Yerusalem itu, inilah raja kami, inilah Tuhan kami. Kenapa? Karena dia udah melakukan mujizat, orang mati bisa dibangkitkan. Di situ para tabib-tabib yang ada di Yerusalem, para imam-imam yang ada di Yerusalem, semuanya merasa ini adalah lawan kami, ini adalah hal yang buruk terjadi kepada kami. Kenapa tidak ada lagi mempercayai tabib-tabib atau imam-imam yang ada di Yerusalem? Nah, mereka langsung iri kepada Tuhan Yesus. Segala cara mau dibuat untuk menyingkirkan si Tuhan Yesus itu tadi. Di Yerusalem Tuhan Yesus disanjung-sanjung, dielu-elukan, dimimpi-mimpikan untuk datang. Nah, tapi di Yerusalem juga lah Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan di Bukit Golgota. Terhianatilah Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, itu tidak menjadi titik fokus utamanya ya, kakak hanya menyinggung sebagiannya aja. Jadi tujuan dari firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus itu pengen tahu gimana sih ketika Tuhan Yesus datang ke hati adik-adik semua, bagaimana udah persiapan hati kita, bagaimana cara kita menyambut Tuhan Yesus itu ke dalam hati kita. Kita nggak bisa nih lihat Tuhan Yesus secara langsung, nah tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu hadir dalam hati. Nah jadi ketika Tuhan Yesus mau datang ke dalam hati, jadi kita harus buat penyambutan. Nah, gimana sih kak cara nyambut Tuhan Yesus dalam hati? Kita memasukkan Tuhan Yesus dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita. Gimana sih caranya kak? Pasti bertanya-tanya nih. Tapi ya pasti ada yang tahu nih gimana caranya, cara menyambut Tuhan Yesus. Benar, semua yang dijawab adik-adik semua dalam hati atau yang dipikirkan adik-adik semua itu benar. Jadi cara untuk menyambut Tuhan Yesus sekarang ini untuk adik-adik semua adalah rajin sekolah, nurutin apa kata orang tua, hormat kepada orang tua, ikuti 10 titah Tuhan Yesus itu. Jadi untuk adik-adik semua, adik-adik harus tahu gimana cara menyambut firman Tuhan, menyambut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus pengen masuk nih ke dalam hati dan pikiran dan tingkah laku adik-adik semua ya. Jadi cara orang Yerusalem menyambut Tuhan Yesus itu yang pertama tadi ya pakai mereka megang daun palem ya. Daun palem itu artinya artinya kehormatan, paling hormat atau yang dikasihi. Kemudian sambil mereka mengkibas-kibaskan daun palem, mereka menserukan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Kita ulangin ya, kita ucapkan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. 1, 2, 3 ya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah, di Yerusalem inilah tempat persinggahan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia disalibkan. Jadi orang Israel yang awalnya mengeluh-elukan dia, heboh pada saat itu, antusias pada saat itu ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan orang Yerusalem juga lah yang menserukan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Jadi ada pengkhianatan di sini sebenarnya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus merasakan itu, merasa terkhianati, sama halnya kita juga terkhianati. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, darahnya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa manusia.
Jadi jangan pernah kita mengkhianati Tuhan Yesus ya. Jadi kita sambutlah Tuhan Yesus, kita sambut untuk hari ini, detik ini sampai akhir hayat kita ya. Jangan sampai hari ini aja lah disambut, besok enggak. Kenapa? Yalah uang jajanku dikurangi mama. Jangan ya. Jadi apapun kejadiannya, apapun yang lagi ada di pergumulan hati kita harus tetap menyambut Tuhan Yesus dengan sambutan yang baik dan sambutan yang manis. Oke? Jadi ayat hafalan juga terambil dari Mazmur 118. Ayat hafalan ya terambil dari Mazmur 118 ayat 26. Itu berbunyi, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Jadi sekian firman Tuhan yang telah kakak sampaikan. Semoga firman Tuhan yang kakak sampaikan pada pagi hari ini, pada hari ini baik didengar, baik dilakukan juga ya. Ingat ya, kita harus menyambut Tuhan Yesus, harus memberi sambutan Tuhan Yesus, jangan hanya di awal hari ini, detik ini, besok, minggu depan, bulan depan, sampai selama-lamanya ya. Jadi terpujilah Tuhan, kita masih sehat-sehat, kita diberkati Tuhan, kita masih kalian masih mendengarkan kakak untuk ngirim video ini, untuk cara kita untuk berkomunikasi ya. Jadi sekian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kita berdoa, kita kembali berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Kau masih memberikan banyak berkat yang sungguh luar biasa kepada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, firman-Mu Tuhan memberikan kami banyak motivasi Tuhan, memberikan kami banyak teguran ya Bapa, untuk tidak saling mengkhianati, untuk tidak saling bersakit hati Tuhan, berkeluh kesah dan bertawar hati ya Bapa, apapun yang terjadi Tuhan. Ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Apapun Tuhan kendalanya ya Bapa, Kau masih memberikan kami kesehatan juga Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu akan rumah-Mu Tuhan, kami rindu bertemu teman-teman kami ya Bapa. Kami bahkan rindu Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu dan bertemu dengan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Bapa, Kau berikanlah kesembuhan kepada bumi kami Tuhan, kepada negara kami ini khususnya ya Bapa. Kau berikanlah kesehatan kepada bumi kami ini Tuhan, agar kami bisa dapat memuji muliakan nama-Mu kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, agar kiranya apapun permintaan kami pada pagi hari ini terkabulkan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami orang yang berdosa, kami tidak layak untuk meminta. Sekiranya Tuhan, kami tahu Kau juga Maha Pengampun ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, yang juga sedang mendampingi kami beribadah. Kiranya Kau berikanlah juga panjang sabar Tuhan, lemah lembut dan kebijaksanaan, serta panjang umur ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, semoga firman Tuhan ini menjadi bekal kehidupan bagi kehidupan kami, dan bakalan kami ingat Tuhan dari hari ini sampai nanti Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali ya untuk minggu depan, untuk video yang bakalan di-share dari guru-guru sekolah minggunya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan ikuti apa kata orang tua ya. Salam rindu.